Secara mengejutkan, pimpinan Monsta memberikan pengumuman bahwa setiap teman Boboiboy akan memiliki arch atau seri khususnya sendiri. Dan salah satunya adalah movie ketiga Boboiboy. Penasaran lengkapnya? Seperti biasa, mari TH bahas. Sejak musim kedua Boboiboy Galaxy, Monsta membagi penayangannya ke beberapa seri atau yang disebut arch yang memiliki tujuan untuk mencicil perilisan musim kedua. Jikalau Monsta hanya membagi musim kedua ke dalam 2 bagian saja, itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, kembali ke topik awal, Monsta secara mengejutkan mengumumkan jikalau tak hanya kuasa Boboiboy saja yang akan disorot di cerita Boboiboy. Setiap karakter akan diberi arch-nya sendiri. Sebagai contoh, Monsta menyebutkan kalau movie ketiga nanti adalah arch khusus untuk pengenalan karakter Feng. Sedikit membahas cerita Gurlatan, Feng dan Kaizo diceritakan pindah hingga tumbuh di planet Gurlatan karena adanya pertempuran di tempat asal mereka. Jadi, TH rasa movie ketiga Boboiboy nanti akan banyak menyinggung dan membongkar masa lalu dari Feng, Kapten Kaizo sekaligus Kirana yang merupakan karakter penting di cerita Gurlatan. Kita juga perlu mengingat pada versi komik isu 12 seri Windara, Tok Papi Liam diceritakan mengenali Feng karena menyebutkan tempat asalnya, yaitu Gogo Bugi. Tok Papi Liam ternyata dulunya adalah pekerja pandai besi di keluarga Feng, yang merupakan salah satu pemimpin daerah di Gogo Bugi. Tok Papi Liam juga menyemangati Feng tentang musibah yang menimpa keluarganya. Namun bagian ini entah kenapa malah dihapus oleh Monsta. TH merasa tujuan penghapusan ini agar pembahasan masa lalu Feng dapat disempurnakan di movie ketiga nantinya, sehingga penonton bisa fokus dan tidak tertutup oleh cerita utama Boboiboy yang akan sangat panjang hingga sampai ke Gurlatan nantinya. Karena pada versi komik saja, kisah Feng dan Kaizo juga sudah cukup banyak diceritakan oleh Monsta. Dan sekarang Gurlatan akan menjadi movie ketiga yang pasti ceritanya akan jauh lebih serius dan jauh lebih disempurnakan. Mungkin ini juga alasan Monsta tiba-tiba ingin menjadikan seri Gurlatan ini menjadi movie ketiga selain pengerjaannya yang jauh lebih rumit. Nah, petualangan di Gurlatan yang akan menjadi movie ketiga ini pasti akan jauh lebih menarik di versi animasi nanti. Terlebih lagi akan dijadikan movie yang sudah pasti kualitasnya tidak boleh main-main. Selain cerita masa lalu Feng, kisah Kirana sebagai keturunan Satriantar yaitu pemilik asal dari kuasa Halilintar yang ingin mewarisi sendiri kuasa Halilintar karena menganggap Boboiboy tak sepantas itu sebagai hero galaksi. Kita juga tidak boleh melupakan latar tempat yaitu planet Gurlatan yang di versi komik digambarkan sebagai kota modern seperti ala-ala cyberpunk. Boboiboy, Gopal, dan Kaizo yang dalam misi penyamaran akan mendapat kostum keren yang TH sangat suka. Namun sangat besar kemungkinan banyak alur cerita yang akan dihapus, seperti karakter Pak Pato yang mungkin akan diubah karena ia muncul dari cerita Baraju. Biasanya Monsta memisahkan latar waktu antara series dan juga movie, walau mungkin masih bisa bersangkutan. Dan perwakilan setiap delegasi harusnya akan lebih banyak atau diwakili oleh karakter yang berbeda. Jadi bagaimana menurut kalian tentang seri Gurlatan yang akan menjadi movie? Apakah kalian semangat untuk arch setiap teman-teman Boboiboy? Dan penasarankah kalian dengan masa lalu Feng? Ayo tuliskan pendapat kalian di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Lia pamit undur diri. Bye-bye. Betul. Bermutu. Ya, adik manis. Kacau saja. Selain Boboiboy Gentar, Upin dan Ipin juga rilis episode baru bertajuk Cik Bidadari. Walau naskah ini ditulis sebelum penayangan bermodal teaser yang telah dibagikan, TH merasa lekopak seperti mendaur ulang terlalu banyak konten dari movie geng pengembaraan bermula.
Apakah mereka kehabisan ide? Nah, seperti biasa, mari TH bahas. Mungkin tak akan panjang, tapi TH merasa agak tidak nyaman dengan Lekopak yang mendaur ulang lelucon atau hal ikonik dari movie legendarisnya. Ya, walau mereka sangat berhak menggunakannya karena mereka mencontek diri mereka sendiri. Namun, kita sama-sama tahu kalau banyaknya komentar tentang Upin dan Ipin sekarang dengan yang dahulu, yang sering disebut grafik Majapahit. Kita memahami pihak kreator perlu memperbarui grafik, cerita, dan lelucon agar bisa menarik perhatian penonton baru. Tapi ketika mereka memutuskan untuk melakukan itu, kenapa tiba-tiba mereka mendaur ulang lagi ide lama mereka? Sebagai contoh, dalam teaser episode terbaru ini, Kak Ros yang datang ke warung Uncle Mutu dengan sapaan yang lembut. Dan dijawab dengan jawaban, "Iyang adek manis." Nah, dalam scene yang berdekatan, Uncle Mutu juga membacakan menu dengan sangat cepat. Tak habis di situ, Uncle Mutu marah-marah kepada Upin dan Ipin yang suka main-main. Lalu dijawab, "Kicik-kicik main lah." Nah, dari 3 adegan di atas, penonton lama pasti langsung mengenali referensinya, yaitu bagian awal dari movie geng pengembaraan bermula. Ketika Badrul dan Lim baru sampai di kampung durian runtuh, ada Kak Ros yang datang mengantarkan makanan, lalu jawaban adik manis juga dilontarkan Uncle Mutu, Abang Saleh yang juga ada di sana. Selanjutnya, Uncle Mutu yang menyambut Badrul dan Lim menyebutkan menu dengan sangat cepat. Siapa yang bisa lupa dengan adegan ini? Dan juga ada adegan Upin dan Ipin yang sedang bermain di sekitaran meja makan, sehingga dimarahi oleh Uncle Mutu dengan kata, "Apa nih budak, main saja tahu." Dan dijawab, "Kecil-kecil main lah, apa lagi?" Nah, belum menonton episode penuh saja, TH sudah mendapat banyak momen yang bisa dibilang terinspirasi oleh karya lama dari Lekopak. Entah apa yang mereka rencanakan, beberapa waktu lalu juga mereka merilis ulang episode Ramadan Raya dengan grafik yang baru. Apakah mereka tengah kehabisan ide atau mereka ingin menarik perhatian penonton lama untuk kembali? Dan satu lagi, ada kesalahan di dalam trailer episode Cik Bidadari ini. Ketika Kak Ros meminta Uncle Mutu mengeraskan volume, Uncle Mutu masih memutar knop siaran padahal di bagian depan radio terlihat jelas ada knop volume. Semangat untuk Lekopak, TH sebagai penonton lama hanya ingin sedikit mencurahkan perasaan akan episode baru ini. Tanpa tujuan menjelekkan dan berharap supaya Lekopak bisa lebih memaksimalkan ide-ide baru. Tapi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju dengan TH? Coba beri tanggapan di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Saya Lia, pamit undur diri. Bye-bye.